105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi Sobat Petra dimanapun Anda berada. Program Bun Pagi kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024, bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Ndayu. Mari kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Sahabat Petra, sebelum kita memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena cinta kasih dan rahmat-Mu membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan hari ini. Engkau memelihara hidup kami dengan berkat kesehatan, sehingga kami boleh mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mengawali hari dengan memperhatikan bagian dari sabda-Mu, sabda yang menjadi suluh bagi langkah kami. Maka Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu mendengar, mengerti, dan menghidupi kehendak-Mu, dan hidup di dalam terang firman-Mu, sehingga semakin hari kami semakin menyempurnakan tanggapan akan kasih dan karya penyelamatan-Mu. Ini Tuhan seru dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini marilah kita memperhatikan bagian dari sabda Tuhan yang akan kita perhatikan bersama-sama dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Mazmur 118 ayat 1 dan 2 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan embun pagi pada saat ini adalah Tuhan selalu menuntun. Saudara, untuk hidup memenuhi kualitas hidup yang sesuai dengan kebutuhan, di zaman sekarang ini seringkali malah melahirkan problem-problem baru, masalah-masalah yang baru, yang tidak jarang menjadikan kita merasa tidak kuat, menjadikan kita merasa capek, dan terus bertanya, jika persoalannya terus begini, misalkan harga semakin naik, harga kebutuhan terus naik, tuntutan sosial juga semakin menghimpit, kita dikoyak-koyak oleh gengsi, dan juga dirundung gundah karena tuntutan notifikasi dari orang lain. Lalu kita harus bagaimana begitu? Apakah kita harus rela bila dijajah dan dikuasai oleh hal-hal yang demikian? Dan di sisi lain ada pula pertanyaan, apakah kesalehan itu sama bobotnya bila disandingkan dengan itu semua, sehingga kita harus berani mengesampingkan nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan juga kebenaran. Sahabat Petra, pemazmur dalam bacaan kita hari ini
mengisahkan tentang bagaimana penyelamatan Allah yang diberikan bagi dirinya. Ia mengaku bahwa Tuhanlah yang membawa dia pada kelegaan. Nah, pengakuan ini tidak hanya makin mengentalkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada di pihaknya, tetapi juga makin yakin dan juga memperteguh iman dan pengharapannya. Ia juga mengajak umat untuk hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Betapapun Daud kuat pada saat itu. Meski akibat dari keyakinan itu konsekuensinya adalah ia harus berperang melawan bangsa-bangsa. Karena hikmatnya kemudian ia melakukan peperangan supaya ia tidak berada dalam penjajahan lagi. Dan mungkin juga ditolak dengan hebat sampai jauh. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, tidak jatuh. Apalagi sampai mengalami kematian begitu. Allah memberikan kekuatan sehingga ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, sahabat Petra, dari peristiwa ini pemazmur melihat ada beberapa unsur penting yang juga kita diajak untuk memperhatikannya. Yang pertama adalah Tuhan itu sesungguhnya pelaku utama dalam setiap pertempuran hidup kita, juga pertempuran pemazmur. Termasuk kalau kita ya pertempuran dengan kebutuhan-kebutuhan tadi yang seringkali menghimpit. Tuhan adalah pelaku utamanya yang sebenarnya mengatur dan menuntun kita. Lalu yang kedua, pengalaman ditolong dan mengalami kasih Allah mendorong pemazmur untuk menyaksikan keajaiban perbuatan Allah itu kepada orang lain. Pemazmur melihat perbuatan yang luar biasa yang sudah Allah berikan, maka dia mampu memberikan juga pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, hidup yang masih dimilikinya itu semata-mata adalah anugerah Allah. Nah, keyakinan pemazmur ini merupakan ungkapan terlengkap yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut kehidupan umatnya dan juga seluruh ciptaannya, mulai awal hingga akhir sesungguhnya ada di dalam genggaman tangan Allah. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, menyikapi berbagai hal yang seringkali menjajah pikiran kita, yang seringkali mendorong kita untuk takut dan juga merasa khawatir, bukankah sesungguhnya Tuhan ada di pihak kita? Orang-orang yang bersandar, orang-orang yang berserah kepadanya. Maka dikatakan oleh pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah karena selalu ada tuntunan yang hadir dan memperingatkan kita. Sebagaimana pemazmur dihalau dari musuh yang dianugerahkannya hikmat-hikmat yang untuk mengalahkan musuh itu. Pemazmur kan menerima hikmat-hikmat dari Tuhan untuk mengalahkan musuh. Nah, bukankah kita juga disertainya melalui hikmat-hikmat yang lahir? Peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang mengingatkan kita akan sabda Tuhan. Tuhan menguatkan kita melalui lingkungan persekutuan kita, baik di gereja ataupun dimanapun kita mendengar firman Tuhan. Bukankah itu sumber hikmat yang menguatkan dan menuntun kita? Bukankah juga dengan bersyukur kita semakin dimampukan untuk melihat kehidupan ini dengan cara pandang yang benar tentang pertolongan Allah? Oleh karena itu, saya mengundang sahabat Petra dimanapun Anda berada, untuk melihat dengan jeli bagaimana Tuhan menuntun kita dan melalui apa karyanya dinyatakan. Jangan-jangan kita sudah menerima tuntunan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, tetapi karena kita tidak mampu bersyukur, kita jadi tidak mampu melihatnya. Karena terus merasa kurang, sehingga tidak sadar bahwa kita sesungguhnya yang tidak sadar diri.
atas tuntunan dan berkat Tuhan itu. Sobat Petra, Tuhan itu pasti menolong dan juga menyediakan jalan yang baik bagi setiap persoalan kita. Tuhan itu selalu menuntun kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Rasa syukur akan memampukan kita melihat bagaimana karya Allah yang menuntun dan juga menolong kita. Amin. Sahabat Petra, mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengawali hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyapa kami melalui bagian firman Tuhan yang kami dengar, yang telah mengajarkan kami untuk mampu melihat pertolongan Tuhan dan juga hikmat Tuhan yang dianugerahkan bagi kami, sehingga kami mampu melewati berbagai persoalan. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan persekutuan-persekutuan bagi kami, sehingga kami semakin dipertajam untuk berhikmat dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapa di dalam surga, oleh karena itu mampukanlah kami untuk melakukan sabda-Mu, sabda yang telah kami dengar pada saat ini. Pada saat ini kami juga memohon kelangsungan berkat-Mu bagi aktivitas yang akan kami jalani di hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati sehingga aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun, tetapi biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi atas permohonan kami ini. Inilah ya Tuhan seruan kami. Doa yang jauh dari sempurna, kesempurnaannya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Putra Allah, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah program Embun Pagi menyapa kita hari ini, Jumat 23 Maret 2024. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan